supaya manusia berhasil, sukses dan bahagia, dia perlu penolong. Penolong yang sepadan. Nah, kata sepadan itu dalam bahasa dipakai kata suitable helper, itu artinya penolong yang cocok, yang sesuai, yang pas. Dan karena itu seorang istri bagi seorang laki-laki adalah anugerah. Itu menurut tatanan Tuhan. Hubungan itu harus tercermin dengan baik dan benar. Suami yang superior harus diakui, memang suami dalam posisi Alkitab dianggap superior. Kenapa? Dia dicipta lebih dulu. Betul? Ada yang tanya ke saya, Pak, mana lebih telur? Lebih dulu, telur atau ayam? Lalu dikaitkan dengan pertanyaan kedua, mana lebih penting? Wanita atau laki-laki? Laki-laki lahir dari wanita. Saya bilang, mudah pertanyaan itu dijawab. Pulang, goreng ayam, goreng telur, makan bersama. Jawabannya di situ. Tapi saudaraku, laki-laki dicipta lebih dulu, lalu Tuhan buat istrinya itu diambil dari laki-laki, dari tulang rusuknya, dan diberikan kepada. Satu, laki-laki itu dicipta lebih dulu. Yang kedua, wanita dicipta dari laki-laki, makanya dalam posisinya dia superior. Dalam hidup berumah tangga, dia dituliskan sebagai kepala rumah tangga. Kita sering mendengar kata suami itu imam. Imam yang juga menuntun anak-anaknya, istrinya kepada Tuhan. Dan sebagai suami yang superior, ini saya ingin tegaskan, suami harus menghargai istri dengan kasih dan kehangatan. Jadi seorang suami wajib menghargai istrinya dengan kasih dan kehangatan, love and tenderness. Tenderness itu sebenarnya kalau saudara sedang jatuh cinta, dengar suaranya aja, wah, merdu, ini buatan mana? Nah, kami cidah ini. Ya. Kalau ketemu itu tiba-tiba kita lihat langsung mata kita terbelalak seperti dapat rangsangan kopi Lampung, langsung terbelalak. Kita berseri-seri, semangat kita hadir. Cinta itu powerful. Saya sering menggoda mahasiswa saya, mahasiswa sekolah teologi calon pendeta itu, ya kalau di kelas itu sering terlambat, saya sering agak marah. Ini di mana mahasiswa? Nanti sebentar kemudian, permisi Pak, maaf terlambat. Kenapa kau terlambat? Kurve Pak. Oke, kurve itu dikirim di dapur karena dia asal. Kenapa kau terlambat? Wah, Pak, ini latihan musik dulu. Selalu punya alasan. Tetapi saya bilang, kalau mereka janji dengan pacarnya untuk duduk di kursi-kursi yang di dekat di kampus itu, di bawah pohon bete, romantis sekali saudara. Ini calon pendeta yang belajar. Oh itu saudara janji kalau kuliah sampai jam 12.30, setelah itu jam 12.10 lalu makan sampai jam setengah 1. Jam 1 ada English everyday. Jam 1 itu 1.30, kira-kira begitu. Jam berapa Bapak? Makan jam 1 kurang 15. Jadi mereka punya setengah jam sebelum makan. Lalu ada English everyday, lalu ada waktu break. Yang sangat menarik adalah kalau ada janji dengan pacarnya, asrama putra di ujung selatan, asrama putri di ujung utara, dipisahkan oleh lembah. Sorry, karena asramanya lantai dua, jadi dipisahkan. Nanti selalu cowoknya itu selalu yang proaktif dan menunggu ceweknya, gerimis-gerimis. Janjinya itu jam 2, jam 1.12 sudah di situ kegerimisan. Itu karena cinta saudara. Kalau saudara tidak percaya, buktikan. Suruh pacarmu pergi ke Jakarta, pulangnya naik Bima, datang di stasiun Tugu jam 1 pagi.
bisa enggak bangun jam 1 pagi? Selalu maghrib saya enggak bisa. Tapi kalau pacarmu yang bilang, Mas, aku di stasiun Tugu jam 1 pagi, tak kasih tahu, jam 10 pacarmu sudah nunggu di sana. Dan itu namanya tenderness. Kalau orang Jawa bilang pegang tangannya itu seperti ada voltasenya 70 watt. Dengan kasih dan tenderness. Dan wanita akan sangat merasa tersanjung. Haleluya. Wanita sangat tersanjung. Otoritas yang dijalankan oleh suami diterima oleh istri dengan pengertian yang tulus. Gitu kan? Walaupun ada anak orang kaya menikah, dulu apa saja dilayani di rumah. Sekarang punya suami, suaminya pakai dasi, pergi kantor, bau wangi, dia di rumah urus anak, cuci popok. Oh enggak, sekarang ada Pampers ya. Tapi dia sangat senang dan bangga karena dia merasa tersanjung dihargai oleh suami. Sehingga ada pengertian yang tulus dari istri, membangun kasih di antara keduanya. Istri tidak akan pernah melakukan apa yang saya sebut pembangkangan. Bangkang itu artinya melawan. Suaminya datang, darling, apa kalau abang selalu bilang non, masak apa non? Tidak masak. Itu namanya bangkang. Loh, aku sudah kerja lapar sejak tadi pagi tidak makan. Salahku sendiri kamu tidak makan, kan gitu. Bangkang. Istri tidak akan pernah itu, bahkan istri menunggu. Saya punya teman, istri seorang pendeta itu, jam berapapun suaminya ditunggu. Waktu suaminya datang disambut, Mas, betapa bahagianya aku, how happy I am, gitu ya. Lalu dia datang dengan sandal jepit, bawa ke suaminya waktu dia kembalikan. Lalu dia tidak akan makan sama. Kenapa? Kenapa dia lakukan sebodoh itu? Karena dia merasa tersanjung dihargai. Karena itu saudaraku, dalam tatanan ilahi ini, Amsal 18:22 berkata, siapa mendapatkan istri? Dia mendapat sesuatu yang baik. Haleluya. Jangan pernah wanita diposisikan sebagai objek seks yang bisa dijual belikan. Wanita berharga di mata Tuhan, sangat berharga di mata laki-laki. Siapa mendapatkan istri, dia mendapatkan sesuatu yang baik. Amsal 31 ayat 10 berkata, istri itu lebih berharga daripada permata. Bahasa Inggrisnya itu permata-permata. Istri sangat baik. Sehingga interaksi suami istri, tatanan ilahi ini dipegang, dihayati, dan rumah tangga lestari. Dan yang kedua, hubungan suami istri adalah bersifat reciprocal. Ini minta maaf bahasa Inggris. Reciprocal artinya saling memberi, saling menerima, saling mempengaruhi keduanya. Suami yang penuh kasih, penuh kehangatan, dia memberi pengaruh positif pada istri. Istrinya selalu merasa diberkati dalam hidup kita. Sebaliknya juga istri terhadap suami. Kata kuncinya saudaraku adalah di ayat 2 ya. Ada kemurnian dan kesalehan. Dan selanjutnya saya baca itu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya, murni dan salehnya, purity, murni dan reverence. Jadi, saudara, kalau suami istri mewarnai interrelasi hubungan suami istri dengan kemurnian dan kesalehan, itu menjadi kata kunci yang membuat segala yang tidak beres menjadi beres, yang mengecewakan
bisa diatasi, pertengkaran bisa dieliminasi. Kalau tampilkan gambar, ini orang tua lupa bekal saya. Susu beruang. Banyak yang pikir ini susunya beruang, bukan. Ini susu sapi merek beruang. Dan ini disebut susu steril. Dulu saya, saudara, waktu saya di awal-awal pelayanan saya penuh, saya ketua GKN tapi tidak dibayar. Tapi sekarang dianggap ketua GKN tapi tidak pernah dibayar. Saya ketua SSRI juga tidak dibayar. Karena Pak Harto sudah kaya. Maksudnya bapaknya Pak Harto yang kaya. Bukan Pak Harto, Bapak Sogari. Jangan salah terlalu dalam. Tapi saudaraku, dulu saya selalu kemana-mana. Saya selalu naik motor dulu ke Wonogiri, ke daerah Purwodadi, Solo, ke Semarang, ke Weleri, ke Cilacap. Cilacap tidak pernah saya naik motor, tapi saya pergi jauh-jauh. Dan saya selalu kurang cukup makan. Artinya karena uangnya terbatas. Sampai saya sering bilang celana panjang saya itu multicolor. Multicolor itu artinya tidak hitam, tidak coklat, tidak putih, tidak abu-abu. Karena sering kepanggang matahari. Tapi saya selalu merasa sehat karena saudara, saya punya kebiasaan kalau saya capek, saya minum yang namanya susu murni sapi Boyolali. Disingkat susu Boyolali. Dan saya sangat senang karena kalau saya minum itu saya merasa sehat seperti sapi Boyolali. Sampai satu kali saya KKR di daerah Boyolali, tempat sapi-sapi itu. Saya KKR di sana 2 malam berturut-turut. Lalu pagi harinya sebelum makan pagi saya disuruh makan, saya bilang nanti, lalu saya jalan-jalan menonton kandang-kandang sapi di Boyolali. Yang menyedihkan adalah kandang sapinya itu jorok sekali. Ada kotoran sapi, ada air kencing sapi, aduh. Dan pada waktu mereka memerah susu sapi itu diperah dengan ember di bawah puting susu sapi. Nah, yang menarik itu karena kotor itu, dan kadang-kadang sapi karena digigit lalat gede itu, lalu dia kakinya digigit dan mencrat kotoran itu. Kadang-kadang ada yang jatuh ke ember susu. Nah, sejak itu saudara, saya berhenti minum susu sapi Boyolali. Tapi puji Tuhan saya dapat ini. Ini Nestle, ini dari Australia. Dan kalau di Australia atau di Amerika, saya sudah sering lihat di sana, itu pompa susu sapi itu tidak pakai ember, tapi pakai mesin elektrik, ada kabelnya, selangnya kok putih-putih. Selang, bukan kabel. Lalu dipompa elektrik, susunya mengalir ke situ. Sekotor apapun, minta maaf, sapi itu tidak akan pernah kotorannya masuk selang. Ini teori Archimedes. Tidak, dan karena itu saya minum ini. Kemarin saya ke Klaten dulu. Para gembala GKN itu beberapa pada main badminton di Klaten. Lalu saya berdoa, saya akan ikut main. Siapa yang bisa kalahkan saya, nanti yang menang saya traktir sate kambing Pak Karjan. Itu yang terkenal di Klaten, namanya sate kambing Pak Karjan. Lalu saya pikir saya ke sana. Tapi ke sana itu jalannya macet karena ada pengaspalan di daerah Tegalmas. Jadi saya terlambat kira-kira 20 menit dari schedule. Lalu pulangnya saya pikir, wah saya harus jam 11 sampai di Jogja. Kalau saya pulang saya perlu hampir 1 jam. Akhirnya saya di sana cuma setengah jam. Dan saya waktu berangkat saya bawa ini. Saya beli 8 biji ini. Saya pikir semua yang main akan saya beri susu sapi ini. Promosi sekaligus sodako. Tapi saudara, setelah sampai di sana, ternyata yang main bukan hanya gembala GKN. Orangnya banyak. Tak hitung-hitung kurang. Akhirnya tak biarkan aja di mobil, bawa pulang lagi. Dan ini untuk ilustrasi, siapa nanti yang dapatkan ini boleh minum gratis. Tapi saudara,
Mengapa ini? Ini dikatakan di sini susu steril. Steril itu dalam bahasa Alkitab adalah murni. Murni, bebas dari bakteri, bebas dari kuman, bebas dari kotoran, bebas dari sakit penyakit. Bahkan kalau orang diare karena makanan, ini obatnya, tak kasih tahu. Dalam minum sehari 3 kali, hari berikutnya stop diare. Kalau saudara, saya kalau capek sudah mau gejala flu bersin-bersin, saya selalu minum. Kemurnian itu mengatasi gangguan kami. Kalau suami istri itu interaksinya murni, kudus, maka kembali ke teks. Maka suami istri itu, walaupun ada perbedaan, walaupun ada kesalahan, walaupun mungkin istrinya rewel dan bawel, walaupun mungkin suaminya pendiam atau cerewet, hanya ingin makan enak, gitu kan itu. Gajinya 2 juta, tiap hari makan maunya daging sapi 1/2 kilo. Saudaraku, kalau ada kemurnian, maka kesalahan dilupakan, maka ketidakharmonisan dibereskan, maka semua hal-hal yang buruk yang membawa kekecewaan diatasi. Sama seperti susu murni. Kalau kena bakteri E. coli yang sangat prevalent di Jogja, ini obat. Dan dalam hubungan suami istri, kalau suami istri mewarnai kemurnian dan kesalehan, saudaraku, rumah tangga akan indah sekalipun ada kekurangan. Saya sudah menikah 38,5 tahun, lebih sedikit. Kemarin Pak Bob datang, kami 2 minggu dengan Pak Bob ngurus segala sesuatu, makanya saya agak lelah. Dan dia bilang gini, you have been married for over 38 years. Kau telah menikah lebih dari 38 tahun. Dan saya bilang, betul. Tapi kami merasa itulah anugerah Tuhan untuk saya. Seorang istri yang mendampingi, yang menopang, yang menolong dalam segala situasi. Dengan kesetiaan. Karena apa? Karena diwarnai oleh kemurnian dan kesetiaan. Karena apa? Ibu Miriam menjadi sumber kekacauan di Republik tetangganya sentilan-sentilan. Kenapa sampai mau ada hak angket DPR? Sampai seolah-olah terjadi kekacauan antara DPR dan eksekutif. Terjadi kekacauan. Kenapa, saudara? Karena Ibu Miriam bersaksi dusta. Ada dusta, gitu kan? Dan DPR-nya, KPK-nya marah. Lalu karena di DPR itu banyak juga orang-orang yang temannya Ibu Miriam dan sama suka korupsi juga. Mereka buat hak angket. Sampai ada ancaman kalau Miriam tidak dibolehkan kesaksiannya sudah boleh dibuka, budget polisi dan KPK diboikot. Gitu. Polisinya tidak sebayaran, anak-anak polisi celakakan. Saudaraku, karena ada noda di situ. Noda, kebohongan, ketidakjujuran. Saya bicara mengenai kemurnian adalah lawan noda. Kalau rumah tangga jujur, transparan, suami istri saling terbuka, rumah tangga diberkati. Semua gangguan-gangguan di atas. Bisa dikatakan bukan cantik lahiriah, gitu kan? Make up
Karena yang lahiriah bisa menipu. Ada anggota gereja kita, saya tidak sebut namanya. Satu kali saya titip pesan kepada beliau, kita loh sampaikan pesan ini kepada Mbak X. Mbak X itu saya sudah kenal baik. Lalu teman ini sudah pergi ke rumah Mbak X, pagi-pagi ketok pintu, permisi. Lalu wanita keluar, wanita muda keluar. Iya Bapak cari siapa? Saya cari Mbak Ana, namanya Ana. Loh, Pak, sebenarnya saya ini Ana, Bapak Pangdeng ya? Gitu. Bapak ini malu sekali sih, malu sekali. Lalu dia cerita saya sampai terbahak-bahak. Lalu dia tanya, kenapa sampai kamu Pangdeng? Kamu sudah bawa, kamu yang membawa ke GKN itu bahkan kamu, Pak kamu Pangdeng. Dia bilang, karena kalau dia keluar selalu make up-nya aduh, make up-nya itu luar biasa. Pagi-pagi kayak gitu tanpa make up, Pangdeng aku gitu. Lalu saya tanya, tambah cantik atau tambah tidak cantik? Dia tidak menjawab. Ini pendeta tanya aneh-aneh. Tapi saudaraku, make up itu bisa direkayasa. Saudara lihat di Dick Andy saya kira. Itu bahkan wanita yang cantik itu bisa dibuat jadi wanita tua seperti Mak Lampir karena make up. Dan sebaliknya juga, yang hidung mancung bisa dibuat tambah mancung. Yang lahiriah itu bisa menipu. Karena itu yang batiniah yang diperlukan, karena batiniah tidak pernah. Istri yang murni dan saleh adalah istri yang takut kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kalau seorang istri itu berharap pada Tuhan, takut akan Tuhan, dia dipuji-puji. Itu Amsal 31 ayat 3. Istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Tapi istri yang suka make up membuat penderitaan suami. Budgetnya ekstra. Natasha Pak, sudah habis alat kosmetik. Berapa? Cuma 600.000. Suaminya gaji UMR. Sudah yang kasih resiprokal yang harus diwarnai oleh kemurnian dan kesalahan. Yang terakhir, dan saya selesai. Suami istri adalah pewaris, partner pewaris kehidupan. Yang saya ingin tarik dari pengertian ini adalah, dan itu di ayat 7. Tinggal saya baca ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Istri adalah teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan. Dan itu berarti saudaraku, bahwa seorang yang menikah itu hanya bisa diceraikan oleh apa yang disebut kematian. Itu tatanan ilahi. Hanya kematian yang bisa memisahkan ikatan pernikahan. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 19 ayat 6, karena itu seorang laki-laki akan meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengannya dan keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua daging. Karena itu apa yang telah dipersatukan tidak boleh diceraikan oleh Tuhan. Tidak boleh diceraikan. Dengan alasan memang pewaris kehidupan itu artinya bahwa memang pasangan kita, artinya kalau saudara perempuan itu berarti suamimu, kalau saudara laki-laki itu berarti istrimu, haruslah bersatu sebagai suami istri dan hanya bisa dipisahkan apa yang namanya kematian. Bukan yang lain. Tolong slide berikutnya. Familiar dengan penyanyi ini? Namanya Engelbert Humperdinck. Dia menyanyikan lagu yang lirik yang lagunya itu sangat menyenangkan. Saya sangat senang lagu dari segi lagunya, dari segi apa namanya ya lagunya bukan liriknya.
Tapi liriknya itu menyakitkan hati pendeta. Karena pendeta lah yang selalu menikahkan umatnya. Kalau saudara Kristen, seharusnya yang menikahkan Anda itu adalah pendeta. Yang paling sedih adalah kalau sudah dinikahkan oleh Pak Naib di KUA. Dan pendeta menangis lebih keras. Dan kalau pendeta menikahkan, tatanannya itu tatanan Alkitabiah. Ini lagu, sekali lagi lagunya sangat enak didengar. Liriknya memedihkan. Bukan hanya pendeta, terutama wanita. Wanita akan sangat menderita di hati. Coba lihat aja lagu itu, ya, liriknya. Nah, saya kalau menyanyi tidak terlalu menderita, tapi lagu itu kira-kira begini. Please release me, let me go. Gitu kan? For I don't love you anymore. Jangan keras-keras. Sudah tuh menyedihkan karena lagu ini adalah lagu seorang suami kepada istrinya yang minta pergi dari rumah sebab dia sudah tidak lagi mencintai istrinya. Dan ini duniawi, ini sangat populer di dalam dunia kita, di arus zaman kita. Banyak orang, bahkan orang Kristen bercerai karena mengikuti lagu ini. Yang sangat menarik itu baris ketiga. Dia bilang, to waste our lives would be a sin. Ini kan rohani banget gitu. Kalau menyanyikan hidup kita itu dosa. Tapi dia tinggalkan istri lebih dosa lagi gitu kan. Makanya kalau sudah tidak saling cinta lalu hidup bersama itu dia bilang menyanyikan. Dan baris keempat dia bilang, relakan aku pergi dan biarlah aku mencintai yang lain. Kira-kira kalau saudara jadi istri dengar begitu gimana? Saya kasih tahu, kalau saudara punya lemah jantung, langsung ambulan dipanggil ke rumah. 118 ambulan. 118 ya? Apa kalau ambulan? Dan memang lagu ini menyakitkan. Di bait kedua itu dia katakan kita, I have found a new love. Gitu kan? Sudah dapat pengganti yang baru. Apa yang terjadi kalau Hari, di mana Hari? Oh ini, Hari pemain bass. Aku yang nikahkan di sini. Istrinya ada di sana, papa, mama, mertua ada di sana, anaknya ada di sana. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba Hari datang ke Betty? Betty, release me, let me go. Nah, Betty akan telepon Pak, tolong nasihati suami saya. Dan kalau tak nasihat tidak berhasil, dia akan, Pak, tolong dikutuk supaya kesabar petir, kan gitu. Kembali ke teks. Teman pewaris kehidupan itu berarti dalam tatanan hidup berumah tangga suami istri harus hanya bisa dipisahkan oleh kematian. Kasih itu harus, dan itu sebabnya kasih itu harus dipupuk. Ada yang mengatakan kasih itu seperti tanaman yang harus disiram, yang harus dirawat, harus dipupuk, dan itu betul. Ada kata-kata yang manis yang bisa memupuk cinta kasih pasangan kita. Tapi kalau kata-kata kasar, celaan, mengkritik, mengatakan kata-kata yang pedas, itu mematikan cinta kasih. Dan itu kata-katanya yang manis. Dan dalam banyak kasus kadang-kala suami harus selalu menghargai istrinya seperti Paul catat tadi. Kalau istrinya masak, oh, saya selalu senang makan masakan. Pak Bob itu selalu bilang dengan saya dan kami selalu senyum. Tidak ada nasi goreng yang lebih enak dari nasi goreng masakan Mbak Pon. Mbak Pon itu membantunya karena 38 tahun
nasi gorengnya yang dimakan yang punyanya Mbak Kon. Saya bawa dia ke Forest. Hari pertama dia di sini. Lalu saya bilang, Pak Om, what would you like to eat? Oh, saya ini nasi goreng dan teh manis panas yang berasap. Harus panas, baliknya tutup dari London. Kembalikan itu kalau tidak panas betul. Lalu akhirnya gitu. Lalu saya bingung. Oh, dia nasi goreng. Saya makan apa? Aku bingung sedih. Akhirnya aku makan kue tiaw goreng. Dan sampai di rumah saya makan lagi. Karena saya tidak terlalu suka. Tapi saudaraku, seorang suami itu seharusnya sudah terbiasa dengan masakan istrinya, terbiasa dengan situasi itu, dan itu yang menjadi dia kesenangan dia, sesuatu yang dirindukan. Kalau dia pergi, dia selalu ingin segera pulang ke rumah, istrinya menunggu-nunggu di rumah dan menanti. Itulah teman pewaris. Karena itu iman harus dipupuk, kasih harus dipupuk, iman dan takut akan Tuhan dipelihara sehingga kesetiaan harus tetap lestari dan egoisme harus mati dalam rumah tangga. Kalau masih ada egoisme, rumah tangga itu akan hancur berkeping-keping. Aplikasi, saya punya 2 aplikasi. Aplikasi bagi yang sudah menikah. Lumayan ada beberapa yang sudah menikah. Saudaraku, dalam hidup rumah tangga, jangan pernah berani melawan tatanan ilahi. Perpu aja dilawan masuk penjara. Perpunya Jokowi nanti kalau sudah diimpose masuk penjara. Ini tatanan ilahi dalam rumah tangga. Karena itu, ketahuilah bahwa nikah itu tatanan ilahi. Turuti perintah ilahi. Yang kedua, ingatlah bahwa hubungan suami itu resiprokal. Kalau saudara ingin rumah tangga baik, saudara harus berbuat baik. Istri juga harus berbuat baik. Dua-duanya menjadi baik, rumah tangga akan. Dan yang ketiga, saudara, karena pernikahan Kristen itu adalah kontrak seumur hidup. Jaga dan istri. Pupuk cinta kasih dan hidup rohani dibangun. Karena hidup rohani yang dibangun membuat kita mengerti dan bertekad untuk melakukan bagi pasangan. Aplikasi bagi yang belum menikah. Oh, ini liburan sekolah, ini agak longgar kursi-kursi. Kalau pas normal, ini penuh sesak. Tapi saudaraku, walaupun begitu masih ada paling tidak 100 mahasiswa. Ini nasihat saya. Yang pertama, supaya rumah tangga besok lestari dan diberkati. Saya bilang lestari and happy, aku tidak terlalu setuju. Lestari dan diberkati. Saudaraku, maka sebelum menikah, berdoa mencari kehendak. Jangan pernah menikah karena merasa terdesak oleh usia. Kepala sudah hampir 3. Lalu saudara akhirnya nubruk di Trans Jogja. Dari kehendak didoakan. Yang kedua, saudara perlu pacaran. Tapi pacaran yang baik dan benar. Lain kali saya bicara mengenai pacaran yang baik dan benar. Dan pacaran yang baik yang benar itu diwarnai bukan makan-makan, bukan jalan-jalan, bukan nonton-nonton, tapi diwarnai oleh apa yang namanya dialog. Contohnya tadi saya bilang di SD itu ada bangku dari semen, gempa 9, pada sekali liter, bangku tidak akan rontok. Didaungi oleh daun-daun mete yang indah. Tapi Pak Bapak tidak pernah di sana. Nanti lain kali saya minta Mas Billy ke sana ya. Mas Billy itu pembantu pendeta saya tapi belum menikah. Tapi saya tahu dia sangat ingin menikah.
itu pacaran harus dengan banyak dialog, omong-omong, supaya tahu persis siapa pasanganmu, siapa dia. Jangan nanti Anda menikah, tetapi Anda seperti kata istilah Amin Rais, beli kucing dalam karung. Kalau tidak, saudara akan menikah dan kaget, loh, kok ternyata begini? Karena saudara menikahi pasanganmu seperti saudara beli kucing di dalam resep berwarna hitam. Resep warna hitam ada kelihatan. Jadi saudaraku, untuk yang belum menikah, perlu pacar yang siap dan ini yang terakhir untuk yang belum, hati-hati, jangan sampai justru nanti pacaran membuat sekolahmu drop out. Karena orang menikah, dia memasuki suatu tatanan interrelasi yang digariskan oleh Tuhan. Saya bilang tatanan ilahi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada bisa berbakti dan mendengar firman. Biarlah firman-Mu menjadi berkat supaya bukan saja menjadi wacana dan pemahaman, tapi bisa diberi atas segala kehidupan. Sekarang kami bawa persembahan kami untuk membangun Tuhan berkati. Yesus terima kasih. Amin.